sejahtera bagi kita semuanya. Saya percaya suara saya bisa didengar. Jadi tidak perlu menggunakan mic. Salam sehat, salam berkat buat kita semuanya. Terima kasih buat Om Didi dan Tante yang sudah menjadwalkan saya kembali untuk sharing firman Tuhan buat saudara-saudara sekalian yang hadir pada siang hari ini, dan juga saudara yang menyaksikan lewat program streaming pada siang ini. Juga koordinator Pak Yusuf, terima kasih buat kesempatan. Sehat semuanya. Amin. Nah, siang hari ini kita akan melihat suatu tema yang sederhana, tetapi ini menjadi salah satu hal yang penting bagi kita sebagai orang yang percaya, khususnya hamba-hamba Tuhan. Satu tema ini yang harus menjadi karakter bagi kita, satu sifat yang baik sekali sebagai seorang percaya kepada Tuhan, yaitu tentang dedikasi. Saya akan bicara mengenai dedikasi. Nah, kalau kita perhatikan Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka kata dedikasi itu dihubungkan dengan pengorbanan. Dan kalau kita bicara pengorbanan, kembali Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan definisi, ini melibatkan tenaga, melibatkan pikiran, melibatkan waktu dari seseorang untuk dia mencapai tujuan-tujuan yang baik. Jadi dia memerlukan sebuah pengorbanan. Itu kata dedikasi dalam definisinya. Nah, mari kita akan melihat satu tokoh dalam Alkitab yang akan menjadi landasan berpikir kita tentang dedikasi ini. Mari kita buka Alkitab kita bersama. Kita lihat satu nama yang juga nama yang sangat baik, yaitu dari Om Didi sendiri, yaitu nama Henok. Mari kita lihat nama ini yang akan kemudian melahirkan istilah yang saya akan berbicara. Dalam buku Kejadian pasal yang kelima dan ayat yang ke-22, saya baca buat kita semuanya. Kejadian pasal yang kelima dan ayat 22, juga ayat yang ke-24. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi, setelah ia memperanakan Metusalah, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Lalu ayat 24, dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Dalam pemandangan Talmud Yahudi, sebenarnya Henok adalah orang yang umur paling terpanjang di dunia, sebab dia tidak mati, karena dia diangkat hidup-hidup. Jadi dalam konteks Talmud, dia orang yang paling panjang usia. Kalau Adam itu cuma 930, Metusalah anaknya itu cuma 969 kalau saya tidak salah. Tapi Henok, dia ada di sorga. Jadi dia tidak mati. Dia orang yang paling terpanjang umurnya. Itu dalam konteks Talmud. Mungkin juga bisa menjadi landasan bagi kita. Nah, saudara, kita lihat bersama-sama tentang Henok ini. Dia dilahirkan generasi ke-7 setelah Adam. 622 tahun setelah Adam, Henok lahir. Generasi ke-7. Jadi waktu Adam berumur 622 tahun, lalu Henok lahir, saudara-saudara. Dan ketika Adam mati umur 930, maka Adam masih sempat bergaul dengan Henok 308 tahun. Nah, saudara, pengalaman Taman Eden
semua sudah pasti dia akan ceritakan kepada Henok. 308 tahun, lalu kemudian kita baca Alkitab, 365 tahun, Henok itu dia bergaul dengan Tuhan. Teks lain, berjalan dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara, ini satu kehidupan yang sangat luar biasa. Rohani banget kalau orang bilang. Sebab Adam itu, nah nanti kita akan lihat sebentar, saudara, bagaimana dia menurunkan kisah-kisah yang kemudian menjadi tradisi dalam silsilah keturunan daripada Adam. Nah, 365 tahun saudara ini tentu waktu yang sangat panjang. Kalau kita konversi pada zaman sekarang, saya sudah ngobrol-ngobrol dengan ketua tadi, ke depan mesti bikin seminar tentang fenomena kematian. Ya, sebab dalam hitungan berapa menit kita buka Facebook, orang mati. Orang mati. Nah, gitu. Jadi memang perlu dibicarakan, gitu, saudara ya. Nah, ini bukan waktu yang pendek kalau dikonversi kepada zaman sekarang. 365 tahun dia bergaul dengan Tuhan. Waktu yang sangat-sangat panjang. Nah, saudara, para penafsir Alkitab menyebut Henok adalah orang pertama yang bersahabat dengan Allah. Nah, dari mana kita bisa membuktikan bahwa Henok ini, bahwa dia adalah sahabat daripada Allah? Maka saudara sudah baca tadi ayat yang ke-24, saya kembali baca. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Nah, kata bergaul ini sama dengan teks Ibrani yang berarti teman seperjalanan. Teman seperjalanan. Jadi kita dapat bayangkan kalau bilang teman seperjalanan, sepanjang jalan hidup Henok cuma ada satu sahabatnya yang sejati, Allah. Saudara, saya terbilang sedikit sahabat, terbilang sedikit. Dan salah satu sahabat saya di sini ada di sini, saudara. Jadi kalau kita ngobrol biasanya lebih open, ya, lebih terbuka kalau sahabat. Seperjalanan, teman seperjalanan, kami merintis sama-sama. Sampai sekarang kami tetap sharing tentang hal-hal yang rohani. Nah, Henok 365 tahun dia menjadi teman seperjalanan. Ini luar biasa. Jadi dia sahabat. Itu sebabnya para penafsir menyebut dia disebut sahabat yang pertama. Sebab dia teman seperjalanan dengan Allah. Nah, saya masuk dulu begini. Henok itu teks Ibrani yang berarti dari kata kerja mengajar. Makanya pemdiri itu mengajar. Henok itu kata kerja mengajar, lalu menjadi kata benda pengorbanan. Lahirlah kata dedikasi. Kita akan lihat ini dia, saudara ya. Dan Henok ini, saudara, itu kata kerjanya mengajar, guru. Ya, jadi kalau ada nanti cucu atau anak nanti, kasih nama Henok, saudara, supaya dia bisa mengajar, saudara. Bisa jadi guru. Dan lalu kemudian dia menjadi kata benda, yakni pengorbanan atau seseorang yang dikorbankan. Nah, ini yang saya buka di awal tadi, bahwa dedikasi itu adalah orang yang mengorbankan tenaga, orang yang mengorbankan waktu, orang yang mengorbankan pikiran untuk sesuatu hal. Nah, dalam hal ini kita lihat Henok, dia mengorbankan seluruh hidupnya hanya untuk Tuhan. Seluruh aspek hidupnya, pikirannya, seluruh perasaannya, waktunya. Apakah Henok tidak punya keluarga? Ada, makanya dia punya anak, Metusalah. Apakah Henok tidak bekerja? Dia bekerja. Oh, punya keluarga, masa enggak kerja? Tapi kita lihat, lihat,
nama Henok yang diberi nama oleh Yared bapaknya, itu Yared sudah melihat bahwa nanti di Henoklah ini dia akan menurunkan satu silsilah yang baik untuk kemudian dapat menyampaikan kepada Metusala tentang zaman akhir. Nanti kita akan lihat sebentar. Saudara, jadi Metusala ini kemudian meskipun dia tidak sampai di tapi penghujung zaman itu sampai kepada Nuh dalam kitab Kejadian pasal 6 tentang peristiwa kematian dengan air bah yang besar. Nah, Yared memberi nama kepada Henok ini saudara, yaitu mengajar dan pengorbanan. Ini dia sudah lihat dalam pribadi Henok, dan betul bahwa dari arti namanya kemudian dia mendedikasikan, dia mengorbankan seluruh hidupnya hanya untuk Tuhan. Jadi orang Ibrani memberi nama kepada anak tentu tidak sesembarangan, saudara. Ya, sayang sekali kita orang-orang suku Minasa, nama-nama asli Minasa sudah tidak ada. Yang ada nama-nama Alkitab atau nama-nama Barat. Sebenarnya nama-nama Minasa itu banyak, misalnya Pingkan, begitu ya. Sudah nggak ada nama Pingkan, jarang-jarang saudara. Nah, sudah jarang, sudah ganti nama-nama Barat. Nah, jadi memberi nama bagi orang Ibrani ada sesuatu yang penting. Nah, kita kembali, Henok dia mengajar, Henok itu pengorbanan, Henok itu dedikasi. Nah, sebelum kita mau periksa apa dan bagaimana dedikasi daripada Henok ini, kita mau lihat juga dulu ada satu nama Henok lain, yaitu Henok anak Kain. Mari kita lihat pasal sebelumnya, Kejadian pasal yang keempat dan ayat yang ke-16 dan 17. Sebelum kita lihat dedikasi Henok kepada Tuhan, kita lihat dulu nama Henok lain yang dicatat dalam Kejadian 4 ayat 16 sampai 17. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Henok. Kemudian Kain mendirikan suatu kota, dan dinamainya kota itu Henok menurut nama anaknya. Di pasal 4 kita menemukan ada seorang yang bernama Henok juga. Saudara, ini anak Kain. Ketika Kain mendapatkan anak, untuk mendedikasikan kota yang dia dirikan namanya Nod, lalu dia beri nama Henok. Nah, kota yang dibangun ini, saudara, ingin menunjukkan, kalau kita belajar tentang antropologi sejarah gereja, maka Kain ini dan keluarganya adalah pelopor humanistik dunia. Dan ilmu yang sedang dipelajari saat ini itu dari Kain. Jadi dedikasi Kain dan keluarga itu beda dengan dedikasi Yared. Saudara, pengorbanan yang diberi kepada dua nama ini itu dua bertolak belakang. Yang satu, dia mendedikasikan kepada dunia ini, saya ini hebat loh. Tetapi Henok anak Yared berbeda. Mereka mendedikasikan dirinya, mengorbankan hidupnya hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Ini dua hal yang berbeda, tapi namanya sama, mengajar dan juga artinya pengorbanan. Sama nama, tapi kelakuan beda. Saya nama Hani, sama dengan Om Hani Mande, tapi kelakuan beda. Beda, saudara. Om Hani Mande dengan saya sama nama, sama arti, sama. Tetapi ada prinsip hidup di sana yang berbeda. Nah, Henok Kejadian pasal 4 anak Kain dengan Henok anak Yared di pasal 5, nama sama, tapi prinsip hidupnya berbeda. Saya sudah sebutkan tadi, mereka mendedikasikan diri mereka kepada dunia humanistik, bahwa segala sesuatu itu egosentris, segala sesuatu itu manusia. Tetapi Henok anak Yared, seluruh aspek hidupnya
dari kata dedikasi itu, sepanjang umur hidupnya dia betul-betul melayani Tuhan. Ini karakter yang luar biasa, yang harus kita pelajari sebagai orang yang percaya, sebagai umat Tuhan, saudara, untuk kita melihat bagian-bagian ini. Nah, sekarang kita lihat apa dedikasi dan bagaimana dedikasi Henok anak Yared ini. Ada dua hal. Yang pertama kita lihat dari arti pasal yang kelima ayat 24 ini, yaitu Henok bergaul dengan Tuhan, atau Henok berjalan dengan Tuhan. Nah, dedikasinya, pengabdian dirinya, pengorbanannya, saya sudah singgung tadi, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. 365 tahun dicatat oleh Alkitab, dia bergaul dengan Tuhan, dia jadi teman Tuhan, dia berjalan dengan Tuhan. Ini satu sungguh hal yang luar biasa, sehingga namanya dicatat dalam perjanjian baru. Tentang apa? Tentang konteks dedikasi bergaul ini. Mari kita lihat Ibrani 11 dan ayat yang kelima. Ibrani 11 ayat 5. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian. Dia memperoleh kesaksian, apa katanya? Bahwa ia berkenan kepada Allah. Jadi yang pertama kita lihat dedikasi daripada Henok adalah dia bergaul dengan Allah. Ini disebutkan dalam perjanjian baru, dia berkenan. Ya, ini luar biasa. Kalau saudara punya Alkitab terjemahan Amplified Bible, dia menuliskan kata begini, satisfactory. Henok itu memuaskan Tuhan. Ini bukan bahasa sembarangan, sebab kalau kita mau kupas bahasa memuaskan, ini luar biasa. Dari pengorbanan inilah, saudara, dengan maksud supaya Allah itu dipuaskan oleh Henok. Selama dia hidup, dia berusaha untuk berkenan, dia puaskan. Wah, ini bahasa bahaya, memuaskan. Nah, oleh sebabnya tradisi Yahudi menyebutkan istilah memuaskan ini dihubungkan dengan penyembahan. Saudara, bahwa penyembahan Henok itu bukan untuk memuaskan manusia. Penyembahan Henok bukan memuaskan satu orang tertentu, tetapi Henok dia menyembah Tuhan untuk memuaskan Tuhan di atas segala-galanya. Makanya dia korbankan tenaga, dia korbankan waktu, dia korbankan pikirannya supaya Tuhan puas. Haleluya. Saudara bisa bayangkan, saudara, kalau kita memuaskan Tuhan, waduh, penyembahan itu bukan kehidupan. Banyak orang menyembah karena kehidupan, karena ini dia menyembah. Konsep keliru. Penyembahan itu bukan memuaskan kehidupan, tapi penyembahan itu harus memuaskan Tuhan. Makanya memerlukan sebuah pengorbanan yang luar biasa. Saudara, itu konsep yang tertanam, yang diturunkan oleh generasi Henok. Mereka memuaskan Tuhan. Luar biasa. Membuat Tuhan senang. Kalau kita ingin melihat Tuhan puji, saudara, pujilah Tuhan. Bukan dipuji oleh manusia, tapi puaskan Tuhan. Maka Tuhan akan puaskan kita semuanya. Jadi betul-betul kita lihat kata berkenan yang ditulis oleh penulis surat Ibrani ini. Kata berkenan ini adalah sesuatu yang memuaskan. Nah, orang kalau puas pasti senang. Senang. Saudara dapat bayangkan kalau orang senang, tanpa kita minta, Tuhan pasti beri. Saudara,
banyak sekali ilustrasi kan kita suka dengar. Kalau anak-anak kita membutuhkan sesuatu pada orang tua, biasanya dia puji. Kalau sudah misalkan, papaku ganteng sekali, padahal botak begini saudara. Tapi karena sudah dipuji, saudara, wah senang juga. Sudah tahu kan, terpaksa mesti diusahakan. Apalagi mau Natal begini, saudara. Ya. Tapi kita kembali lihat, Henokh, dia betul-betul memberi teladan bagi generasi sampai kepada kita. Bagaimana sih memuaskan Tuhan? Inilah yang kemudian disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Roma. Coba kita lihat. Kepada jemaat di Roma, dalam pasal 12 ayat yang pertama, kata memuaskan ini kembali muncul dalam terjemahan Yunani. Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, apa katanya? Yang berkenan kepada Allah. Apa kata selanjutnya? Itulah ibadahmu yang sejati. Puaskan Tuhan. Kalau tidak bisa, gereja gagal. Sepanjang hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, saya terlalu mungkin kasar, saya bilang gagal. Tapi itulah kita lihat, ibadah yang sejati adalah memuaskan Tuhan. Pada waktu kita menyembah Tuhan pagi-pagi, sudah jangan ingat-ingat kompor dulu. Jangan sembah kehidupan, sembahlah sumber hidup. Pada waktu itu kita menyembah Tuhan pagi-pagi, tidak usah ingat kita mau sarapan apa nanti. Pasti ada. Tuhan itu Adonai gitu. Dia penyedia kita, dia pensuplai kita. Jadi pada waktu kita menyembah, libatkanlah seluruh aspek hidup kita. Tuhan puas. Haleluya. Maka kita baru berkata, kami mau masuk di hari yang baru Tuhan. Tidak heran banyak sekali saksi-saksi iman yang sudah menceritakan bagaimana mereka menerima mujizat Tuhan karena mereka belajar memuaskan Tuhan di atas segala-galanya. Persembahkanlah tubuh. Ini Henokh, semasa hidupnya dia berteman dengan Tuhan hanya satu tujuan, dia memuaskan Tuhan. Mari para hamba-hamba Tuhan, jemaat semuanya, handai tolan, mari mulai kita belajar meneladani Henokh untuk memuaskan Tuhan akan hidup ini. Saya percaya kalau Tuhan dipuaskan, kita juga pasti akan dipuaskan oleh Tuhan. Katakan amin. Nah, kemudian inilah Allah mendaftarkan Henokh yang sudah kita baca tadi. Didaftarkannya Henokh ini, saudara-saudara, ini juga sebagai saksi iman bahwa ada orang ada. Saudara, dia betul-betul mengorbankan dirinya untuk hanya ada satu, untuk mengorbankan dirinya mau melayani Tuhan sesungguhnya. Bisa katakan amin. Amin. Di masa pandemi ini ada beberapa jemaat yang meninggal, ada beberapa yang kita tidak expose. Hari-hari ini juga masih ada yang lagi nunggu gitu. Sudah ada 4 kalau tidak salah yang meninggal di jemaat. Tapi ada satu ibu, dia itu tinggal sebenarnya di Gading Serpong. Kalau saudara tahu golf, di depan itu ada tempat laundry, itu jemaat kami. Tapi ibunya lumpuh. Selama 10 tahun, Gading Serpong Binong itu bukan dekat, tapi di kursi roda. Di kursi roda. Pada waktu pemakaman, saya khotbah itu saja. Dia bukan pemilik, itu yang pemilik adiknya. Dia cuma kerja di situ 10 tahun lumpuh. Setiap hari Minggu tanpa alpa menuju Binong untuk berbakti. Satu waktu saya bilang, Ibu, lebih baik istirahat di rumah, apalagi di masa pandemi gitu kan, bisa nonton lewat program kita Zoom, YouTube. Lalu dia pernah bilang sama saya begini, Pak Gembala, jangan lihat saya punya tangan dan kaki ini mati, tapi iman saya tidak mati.
Di penghujung umur saya ini, saya ingin korbankan hidup saya hanya untuk Tuhan. Oh. Right? Waktu saya khotbah di pemakaman, semua keluarganya meneteskan air mata. Nggak sangka orang model begitu, tetapi 10 tahun dia mengabdikan diri hanya untuk melayani Tuhan. Berapa peralatan di gereja itu dijahit sama dia, dan pernah dia masuk Metro TV, Solusi. Kenapa Solusi bisa tinjau orang begini? Karena itu pengabdian, bisa ke gereja 10 tahun dengan kursi roda. Itu saudara. Nah, ini kan teladan yang baik. Kalau mereka saja bisa, hamba-hamba Tuhan harus lebih lagi. Amin. Kita harus beri diri banyak waktu kepada Tuhan. Haleluya. Lalu kita lihat yang kedua, saudara. Henok yang berarti mengajar. Nah, saya sudah bilang tadi, Henok itu artinya mengajar, lalu kemudian menjadi kata benda pengorbanan. Saya mau angkat sedikit yang kedua ini, yaitu arti nama Henok, yakni mengajar. Nah, kalau kita lihat Henok anak Kain, dia mengajarkan sebuah tradisi yang salah, yaitu dia ingin memamerkan kekuatan manusia. Saya sudah disinggung tadi tentang humanis, tentang manusia. Jadi segala sesuatu dari manusia, segala sesuatu dari mereka. Beda dengan Henok anak Yared. Henok anak Kain ingin sampaikan kepada keturunannya bahwa keberhasilannya itu tanpa campur tangan Tuhan pun bisa. Tetapi pada akhirnya kita tahu, kita lihat keturunan Kain itu dihapus dari generasinya. Saya pakai tanda petik. Tetapi kita lihat, dibandingkan dengan Henok anak Yared ini, saudara-saudara, dia selalu beranggapan bahwa semuanya adalah campur tangan Tuhan. Seorang guru itu begitu, saudara. Satu waktu ada seorang yang bertanya kepada saya, seorang guru itu apa di benak? Yaitu supaya kami ini tidak salah mengajar. Supaya tidak salah mengajar. Jadi bagaimana? Harus minta campur tangan Tuhan. Kalau Henok anak Kain itu egosentrisnya besar, kita teosentris. Kalau Henok anak Kain itu egonya manusiawi, kita egonya Tuhan. Ego eimi. Ini nanti kita akan lihat sebentar. Kalau engkau mengikuti aku, kata Tuhan, ego eimi, harus seturut Tuhan. Egosentris itu begitu. Beda dengan egosentris. Henok anak Kain dia egosentris, tapi Henok anak Yared dia teosentris. Tuhan yang ditinggal, fokusnya adalah rohani. Coba kita lihat saudara, Yudas pasal 1 ayat 14. Seorang penafsir yang bernama James Boyce berkata, Henok orang pertama yang bernubuat tentang kedatangan Tuhan. Ini kan ajaran. Jadi Henok itu mengajar. Yudas pasal 1 dan ayat yang ke-14 kita lihat. Juga tentang mereka, Henok keturunan ke-7 dari Adam telah bernubuat, katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Sekali lagi James Boyce berkata, orang pertama yang bernubuat mengajarkan tentang datangnya Tuhan adalah Henok. Saudara, dalam buku itu dia berkata bahwa semua itu diturunkan. Makanya kenapa kita juga baca, karena dalam kitab Tanakh Yahudi itu apa yang disampaikan oleh Henok ini tentang datangnya Tuhan itu, saudara-saudara, itu diceritakan turun-temurun. Peristiwa tentang kedatangan Tuhan. Coba kita lihat Lukas pasal 3. Lukas pasal 3 dan ayat yang ke-37. Lukas 3 ayat 37. Anak Metusalah, anak Henok, anak Yared, anak Mahaleel, anak Kenan. So lihat, alasan penulisan silsilah bagi orang Yahudi bukan hanya seperti kita di Indonesia. Ini saya sedang menyusun silsilah. Makanya dengan Tante Yeni juga berapa kali saya WA,
meminta petunjuk, sebab saya dilahirkan dari dua darah, yaitu Rompis dan Naywan. Saya lagi cari silsilah dari Naywan, saya lagi cari silsilah dari Rompis. Nah, tapi saya sudah dapat banyak data begitu ya, banyak data. Tapi hanya sekedar begini, inilah silsilah saya. Bahwa gen saya itu diturunkan dari dua marga, Rompis dan Naywan. Tapi bagi Yahudi bukan. Saudara, kalau saudara belajar kitab Tawari atau teologi perjanjian lama, maka kitab Tawari itu mensilsilahkan keturunan. Ini bermakna mereka itu mengajarkan turun-temurun dari generasi ke generasi. Maka saya percaya ketika pun tradisi itu diturunkan dari pandangan Yahudi, bahwa semua ajaran pun diturunkan, termasuk Adam menyampaikan kepada Henok, Henok menyampaikan kepada Metusalah, Metusalah menyampaikan kepada Nuh, Nuh itu menyampaikan kepada keturunan dari Haran, Terah kepada Abraham, terus makanya turun kepada kita sampai kepada perjanjian baru. Tentang apa? Bahwa tidak hanya silsilah mengajarkan tentang Tuhan. Keluarga Kristen harus belajar mengajarkan tentang Tuhan. Yang pertama, hidupnya dia korbankan untuk Tuhan. Yang kedua, kita mau belajar adalah apa? Saudara, kita perlu mengajarkan keturunan kita tentang Tuhan. Berapa banyak orang Kristen seolah-olah terleha-leha, dia menganggap bahwa agama itu suatu hal yang biasa. Tidak, sudah itu hal yang penting. Mengajarkan silsilah itu diturunkan, bukannya sekedar pohon itu apa namanya, ada dia punya tree genetik atau apa, tidak hanya begitu, tapi menurunkan ajaran-ajaran tentang Tuhan. Salah satu yang diajarkan Henok adalah peristiwa kedatangan Tuhan. Ini kan luar biasa. Amin. Sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, jauh, saudara. Sebelum para nabi perjanjian lama menyampaikan tentang peristiwa Mesias sampai peristiwa kedatangan kembali Daniel, saudara, itu jauh ribuan tahun Henok sudah sampaikan. Dan itu diajarkan terus-terus. Saudara, ini pelajaran teladan bagi kita semuanya. Mari ajarkan anak-anak kita tentang Tuhan. Pengorbanan dan kemudian adalah kita mengajarkan tentang Tuhan. Saya tutup dengan ajaran Tuhan Yesus dalam Matius pasal 16. Ada kata similiar. Kalau saya bilang similiar, bentuk kata kerjasama. Dalam Matius pasal 16 ayat 24. Matius pasal 16 dan ayat yang ke-24. Lalu kita simpulkan renungan saya pada siang hari ini. Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Saudara garis bawahi kata menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikuti aku. Menyangkal dirinya. Dalam terjemahan bahasa Yunani itu sama kata kerjanya, yaitu dia mengorbankan dirinya untuk tujuan tertentu. Yang dimaksud di sini adalah dia harus berkorban untuk Yesus. Saudara, ini penting sekali. Kita mau berkorban bagi keluarga, bagus. Berkorban buat teman, bagus. Berkorban buat apa saja bagus. Tapi jangan lupa, yang utama adalah kita berkorban untuk Yesus. Bukankah Alkitab berkata Yesus telah mati bagi kita? Dia memberi segala sesuatu. Tuhan cuma minta, mari sembah Dia. Fokuskan penyembahan kita bukan kepada kehidupan, tetapi kepada sumber kehidupan. Tenaga kita, pikiran kita, waktu-waktu kita untuk kita. Saya tahu di sini, Hope di sini Bang kuat sekali berdoa dan kami salut itu. Saudara, terus maju di dalam Tuhan. Muliakan Tuhan, saudara. Itu lebih baik kita fokuskan diri kita kepada pengorbanan, kepada pekerjaan Tuhan, ketimbang kepada hal-hal yang lain. Sekali lagi, bukan tidak boleh berkorban untuk keluarga,
bukan tidak boleh berkorban untuk organisasi, bukan tidak boleh berkorban untuk hal-hal lain, tapi yang utama adalah Yesus berkata harus sangkal diri. Sangkal diri kan orang suka bilang begini, oh itu supaya berpuasa. Oh benar, boleh juga, itu praktikannya. Menyangkal diri di sini adalah supaya kemudian rendah hati, boleh juga. Tetapi lebih dari itu adalah mengorbankan pikiran, tenaga kita, dan waktu kita untuk memuliakan. Henok teladan kita, Yesus teladan kita. Mari kita sama-sama memuliakan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat renungan firman Tuhan. Tuhan mengajarkan kami betapa pentingnya dedikasi. Tuhan mengajarkan kami betapa pentingnya mengajar tentang Tuhan. Kalau kami lalai dalam bagian ini, ampuni kami. Dan kami ingin belajar terus, tidak bosan-bosannya, untuk datang kepada Tuhan dengan hati, dengan pikiran, waktu dan tenaga untuk terfokus kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Hope, berkati pendengar streaming, berkati hamba Tuhan, berkati pemdidik tangga, berkati Pak Yusuf, semua yang hadir pada siang hari ini. Terima kasih buat firman Tuhan. Jadi berkat kami memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada